Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa kembali bersama saya Nur Intan Yunianti dalam acara Lensa, Lembar Edukasi dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kali ini tema yang akan dibahas yaitu terkait bedah buku Jalan Panjang. Sudah hadir bersama kita di sini yaitu Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Purworejo, yaitu Ibu Widya Astuti. Gimana nih Bu, puasanya lancar sejauh ini? Sejauh ini sangat baik ya, lancar. Ini memasuki hari ke 19 ya. Pertama Mbak Intan, saya menyapa dulu ya kepada sahabat Bawaslu yang menyaksikan acara kita kali ini. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngomong-ngomong nih Bu, ini kan Ibu masih fresh ya, padahal udah sore. Ada tips nggak sih Bu untuk sahabat Bawaslu di rumah untuk menjalankan ibadah puasanya tetap semangat? Gimana Ibu? Silakan. Berarti ini menanyakan strategi dan kiat ya? Iya, kan tidak hanya pengawasan saja ya yang punya strategi, berpuasa juga butuh strategi. Iya betul. Ya. Kalau saya Mbak Intan ya, seperti dengan yang lainnya yang menjalankan ibadah puasa, sebelum mengawali puasa tentu saja sahur itu penting. Iya, penting banget ya Bu. Nah, sahur ini memang harus kita perhitungkan betul. Jamnya juga pas, kemudian apa yang kita konsumsi juga memenuhi kebutuhan tubuh kita selama menjalani puasa. Cukup nutrisinya ya Cukup Bu, nutrisinya. 4 sehat 5 sempurna lah kalau bisa diupayakan itu. Iya ya. Ibu langsung saja ini Bu, sebelum masuk ke pertanyaan, kita kali ini akan membahas bedah buku Jalan Panjang Bu. Ini buku ini ditulis oleh Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Humas di 35 kabupaten se-Jawa Tengah. Benar ya Ibu ya? Iya, betul. Dan tentunya Bu Wid juga menulis di sini ya Bu ya. Kalau boleh tahu, gambaran singkat buku ini itu tentang apa sih Bu? Maksud dari tujuan dari buku ini untuk apa? Ya, silakan Ibu. Ya Mbak Intan, ini adalah bedah buku yang kedua. Oh iya. Ya, yang pertama kemarin mengenai asal dari desa, di mana itu menyampaikan tentang potret desa pengawasan dan desa anti politik uang. Nah, untuk yang kedua ini, podcast edisi yang kedua ini, saat ini kita membahas tentang bedah buku Jalan Panjang. Nah, ini tadi yang disampaikan Mbak Intan, ini buku Jalan Panjang terbitan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, buku ini menceritakan tentang dinamika bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah yang dilakukan pada tahapan penyusunan data pemilih ini untuk pemilu tahun 2024. Oh, berarti pemilu yang lalu ya? Pemilu yang lalu. Bukan yang pemilihan. Bukan yang pilkada 2024, bukan. Nah, buku ini ditulis oleh 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ini menuliskan bagaimana dinamika pengawasan, ada semua di sini. Nah, buku ini terdiri dari 408 halaman. Ini lebih tebal dari yang asal dari desa kemarin, 408. Nah, untuk penulisan dinamika pengawasan penyusunan data pemilih Kabupaten Purworejo ini ada di halaman 260 sampai dengan 268. Ada di sini semua. Nah, nanti Mbak Intan mungkin kalau ada waktu bisa membaca ini, yang dibaca tidak hanya Purworejo saja mungkin. Keseluruhannya. Jadi bagaimana dinamika pengawasan tahapan penyusunan data pemilih ini di masing-masing kabupaten, ceritanya kan beda-beda di sini. Iya. Jadi buku ini membahas terkait pemutakhiran data pemilih ya Bu ya. Lah, kalau boleh tahu nih lebih detail diceritakan ke sahabat Bawaslu,
yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam pemutahiran data pemilih tahun 2000 pemilu 2024 kemarin itu seperti apa sih Bu? Dinamikanya seperti apa? Potret pengawasannya seperti apa? Silakan Ibu. Ya, gini Mbak Intan. Jadi kita tarik ke latar belakang dulu ya. Latar belakang dulu mengapa pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih itu penting. Nah, karena memang ada di Undang-Undang 45 itu ada bunyi di mana mengatakan bahwa negara itu harus menjamin hak asasi setiap warga negaranya untuk dipilih dan memilih. Nah, itu. Kemudian ada juga di pasal 22-nya di situ berbunyi bahwa pemilu yang berkualitas itu mengikut sertakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Nah, dari situ maka kita bisa melihat bahwa negara memang harus menjamin bahwa pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya supaya terwujud demokrasi yang substansial dan berkualitas. Kemudian untuk pemilu 2024 kemarin, karena ada undang-undangnya 45 sudah menyebutkan hal tersebut, kemudian juga ada Undang-Undang 7 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu tahun 2024, Undang-Undang 7 2017, pasal 104 bahwa Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pengawasan pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian oleh KPU diterjemahkan lagi di dalam PKPU 7 tahun 2020, kalau tidak salah 7 2023 ya, tentang pemutahiran data pemilih. Di situ di PKPU itu adalah teknis pelaksanaannya ya, bagaimana pemutahiran data pemilih ini dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian Bawaslu ini juga menerbitkan Perbawaslu nomor 4 tahun 2023 ini tentang pengawasan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu aturannya seperti itu, kemudian dikuatkan lagi oleh Bawaslu dengan menerbitkan SE 1 2023 yaitu pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan mutarlih untuk pemilu tahun 2024. Itu ya, itu asal muasalnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan KPU dulu nih? Karena pelaksana teknisnya ya, karena KPU ini adalah pelaksana teknisnya. Nah, penyusunan daftar pemilih ini kan diawali dari data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan kepada KPU RI. Nah, datanya ini adalah DP4. DP4 itu adalah data penduduk potensial pemilih pemilu yang kemudian oleh KPU ini akan disandingkan dengan DPT pemilu terakhir. Oh ya. DPT pemilu sebelumnya ya? Ya, DPT berarti DPT pemilu tahun 2019 dan pemilihan 2020. Iya. Nah, itu kemudian disandingkan oleh KPU, maka terbitlah data yang kemudian diturunkan kepada KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten kota, kemudian di jajaran ad hoc-nya untuk dilakukan pemutahiran. Nah, mulai ini maka Bawaslu melakukan pengawasan sejak data ini sampai kepada KPU kabupaten kota untuk dilakukan mutarlih, pemutahiran data pemilih. Nah, mutarlih ini dimutahirkan oleh yang namanya petugas ad hoc jajaran KPU yang namanya pantarlih. Petugas pemutahiran data pemilih. Nah, kemudian Bawaslu ngapain? Nah, Bawaslu ini mulai melakukan pengawasan ini tidak hanya mutarlihnya saja, tetapi sejak perekrutan pantarlih ini dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Jadi ini sebelum ada petugasnya, sebelum kita mulai kerja sudah ya? Ya, karena harus Bawaslu juga harus memastikan bahwa petugas pantarlih ini adalah benar-benar orang yang independen, berintegritas juga, tidak ada kaitannya atau terafiliasi dengan partai politik dan kepentingan tertentu lah. Ya. Nah, kemudian juga melakukan pengawasan pembentukan pantarlihnya, baru kemudian melakukan pengawasan bagaimana pantarlih itu bekerja.
melakukan pencocokan dan penelitian yang familiar ya, kita sebut dengan coklit. Itu. Nah, kemudian pengawasan dalam bentuk pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota yang didelegasikan kepada PKD. Karena kalau KPU secara teknis memiliki pantarlih, tetapi kalau di Bawaslu kami tidak memiliki kepanjangan tangan sampai dengan setara dengan pantarlih. Hanya tingkat desa aja. Ya, hanya tingkat desa. Sedangkan kalau jumlah tentu saja sudah tidak sepadan lah ya. Tidak balance. Tidak balance. Nah, kemudian apa yang kita lakukan strateginya? Karena kalau kita melihat pengawasan melekat tentu tidak bisa optimal kita lakukan. Nah, makanya di buku ini juga kami ceritakan bagaimana kami tantangannya terkait dengan SDM kami yang terbatas, sedangkan pantarlihnya jumlahnya kalau pemilu 2024 kemarin jumlahnya 2.995, pengawasnya PKD hanya 494, maka kita harus butuh suatu strategi supaya paling tidak proses coklit ini bisa terawasi dengan baik. Nah, strategi kita adalah selain pengawasan melekat, tentu saja kami juga harus melakukan pengawasan melalui uji petik. Oh ya, boleh diceritakan nih Bu, uji petik itu seperti apa nih? Nah, mungkin sahabat Bawaslu belum mengerti. Ya, uji petik ini dilakukan karena kita mengingat SDM tidak terbatas ya. Jadi uji petik ini kami lakukan terhadap beberapa KK. Hanya perwakilan saja? Hanya perwakilan saja, misalnya satu TPS setiap hari kita uji petik 10 KK setiap hari. Kita datangi KK tersebut, kita tanya apakah sudah dicoklit ataukah belum. Seandainya sudah dicoklit, apakah mekanisme coklit itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita temukan ada beberapa KK yang tidak sesuai dengan prosedur coklit, maka kami akan menyampaikan kepada penyelenggara teknis tentunya. Maka PKD disampaikan kepada pantarlih atau kepada PPS-nya. Langsung itu ya Bu ya? Itu ya, karena saran perbaikannya bisa melalui lesan. Kalau ya? PKD itu kan lesan. Itu. Nah, kemudian kalau ditemukan ada yang belum dicoklit, maka itu juga kami sampaikan kepada PPS atau pantarlihnya. Itu apakah ini terlewat atau memang belum saatnya untuk dicoklit. Itu. Ya, berarti dalam proses pemutahiran daftar pemilih ini Bu, yang telah Ibu sampaikan tadi Bawaslu Kabupaten Purworejo itu sudah semaksimal mungkin ya Bu ya dalam mengawasi proses pemutahiran daftar pemilih. Sudah maksimal. Lah mungkin ada evaluasi atau enggak sih Bu dari pelaksanaan kemarin? Ya. Saran evaluasi, harapan mungkin yang perlu ditingkatkan pada pemilihan atau pemilu mendatang. Ya. Silakan Ibu. Kalau evaluasi pasti ada ya. Nah, sebelum kita ke evaluasi, memang kita dalam tahapan apapun, sebelum kami melakukan pengawasan, tentu saja ada yang namanya kita perencanaan dulu. Apa sih yang akan kita lakukan, yang kita awasi, ini semua tahapan. Tetapi saat ini kita bicara tentang pemutahiran data pemilih, maka yang sebelum kita melakukan pengawasan, apa yang kita lakukan tentu saja yang pertama adalah kita melakukan pemetaan kerawanan. Jadi pemetaan kerawanan itu tidak hanya kita lakukan di tahapan kampanye, kemudian di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, di tahapan rekapitulasi atau penataan dapil, itu tidak hanya itu, tetapi dari awal tahapan pemutahiran data pemilih pun sudah dilakukan pemetaan. Misalnya diantaranya kita melihat dulu apakah ada potensi bahwa pantarlih ini nanti tidak melakukan coklit secara rumah ke rumah, door to door. Nah, itu. Kemudian juga ada potensi pemilih ganda. Namanya potensi ya. Kemudian juga adanya potensi siapa tahu nanti ada pantarlih yang melakukan tugasnya ini tidak lengkap atributnya atau alat kerjanya juga tidak dibawa dan sebagainya.
Kemudian juga ada apakah ada warga yang tidak mau didatangi oleh petugas dan sebagainya. Nah, ini kita petakan. Ada joki juga mungkin ya Bu ya? Bisa terjadi. Penggantian bisa terjadi. petugas gitu ya, ya Bu jadi ya? pemetaan ini memang kami lakukan berdasarkan kejadian-kejadian yang bisa terjadi atau sudah terjadi bahkan di pemilu sebelumnya. Itu. Nah, kemudian coklit kita lakukan, ada memang beberapa hal yang kami temui Mbak Intan terkait dengan Pantarlih yang melakukan coklit ini. Misalnya yaitu ada memang orang dicoklit oleh Pantarlih tetapi dia tidak mau ditempel stiker. Itu terjadi kemarin. Itu terjadi kemarin. Atau juga bisa terjadi rumah sudah ditempel stiker tapi ternyata ketika kita lakukan uji petik, nah ini gunanya uji petik. Ternyata sampel gitu sampling ya, kita lakukan uji petik, kita datangi rumah sudah ada stikernya tapi ternyata kakak tersebut belum dicoklit. Jadi artinya hanya ditempel stikernya saja. Kemudian juga ada kurang koordinasi antara Pantarlih dengan PKD-nya. Jadi bisa aja mainnya masih sembunyi-sembunyi Pantarlihnya. Jadi PKD-nya juga kewalahan, sudah SDM-nya terbatas. Informasi dari Pantarlih juga sangat minimalis ya. Kemudian juga elemen data pemilihnya juga tidak lengkap. Itu kita temui juga. Kemudian ada jenis disabilitas yang tidak tercatat oleh Pantarlih. Lalu juga ada orang yang sudah meninggal tapi keluarganya itu malas atau mungkin tidak sempat mengurus akta kematiannya. Ini juga menjadi problem juga. Nah, di situ juga dari PKD mendorong keluarga tersebut untuk segera mengurus akta kematiannya. Kemudian juga ada terkait dengan rutan, ini kan juga penghuninya yang dinamis, ini juga menjadikan salah satu problem. Itu salah satunya seperti itu. Itu Mbak Intan. Terus apa tadi pertanyaannya tentang evaluasi. Nah, kalau bicara evaluasi, kalau kami berpendapat Bawaslu ini kan pekerjaannya mengawasi ya. Siapa yang diawasi selain peserta, selain pemilih juga penyelenggara teknis itu sendiri yaitu KPU. Kalau ada istilah bahwa yang diawasi itu adalah yang dilaksanakan oleh KPU, berarti sebetulnya Bawaslu ini adalah mirroringnya KPU. Karena Bawaslu juga harus paham tentang peraturan di KPU. Juknisnya juga kita harus paham. Kita juga harus memahami bagaimana kita mengawasinya, mekanismenya seperti apa. Nah, terkait data pemilih ini memang dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, Bawaslu ini masih kesulitan untuk mengakses data pemilih yang lengkap. Ya, yang lengkap. Karena sekali lagi dari penyelenggara teknis selalu untuk NIK ini menjadi bagian informasi penduduk yang dikecualikan. Padahal ini menjadi salah satu elemen data yang penting bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Karena apa? Ketika kami melakukan pengawasan coklit misalnya, kami hanya mendapatkan jumlah angka. Padahal sebenarnya yang kami kawal itu kan hak pemilih orang, bukan angka. Yang kita kawal adalah orangnya, suaranya ini benar-benar terjamin atau tidak. Nah, ini kalau evaluasi mudah-mudahan ke depan bisa Bawaslu ini bisa mendapatkan akses yang utuh terkait dengan data pemilih. Kemudian yang kedua, Bawaslu juga berharap supaya kami juga diberi akses sidalih. Karena pemutahiran data pemilih ini base-nya semuanya adalah dari sidalih semuanya. Dan yang ketiga, ini bisa nanti SDM Bawaslu ini untuk PKD ini bisa ditingkatkan jumlahnya, kuantitasnya mungkin, karena supaya bisa melakukan pengawasan secara optimal. Kemudian yang berikutnya juga baik evaluasi kepada KPU maupun kepada Bawaslu supaya masing-masing memberikan bekal yang baik ya, yang utuh, yang cukup juga dengan melalui fintech kepada penyelenggara yang melakukan
tahapan tersebut. Dan yang terakhir, evaluasinya juga semakin masiflah kita mensosialisasikan terkait data pemilih ini. Karena memang dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, memang DPP ini selalu menjadikan masalah yang tidak berkesudahan. Itu Mbak Intan yang bisa saya sampaikan. Aduh, luar biasa ya penjelasan dari Bu Widya ini, sudah dijelaskan dari A sampai Z, sudah dikupas tuntas. Saya kira sudah mewakili buku ini yang ya. ini sudah dijelaskan secara singkat oleh Bu Widya terkait tadi pertama mengenai gambaran singkat, lalu proses pemutahiran di Bawaslu Kabupaten Purworejo, hingga harapannya Bu Widya, hingga evaluasinya Bu Widya untuk pemutahiran data pemilih untuk pemilu atau pemilihan mendatang. Sebelum kita pamit undur diri nih Bu, jika sahabat Bawaslu ingin mendapatkan buku ini, kita itu bisa mengakses di mana sih Bu? Ya Mbak Intan, karena kalau versi cetaknya kita emang hanya punya 2 ya, terbatas, tetapi jangan khawatir, sahabat-sahabat Bawaslu bisa membaca di e-booknya e-library Bawaslu RI, atau bisa diunduh juga di websitenya bawaslu.purworejo.go.id. Jadi sahabat Bawaslu tenang nih kalau misalkan untuk bisa membaca keseluruhan buku Jalan Panjang ini, bisa mendapatkannya tadi di e-library Bawaslu RI, ataupun bisa juga di website Bawaslu Kabupaten Purworejo. Baik, terima kasih Bu Widya. Siap, terima kasih Mbak sudah Ita. menyampaikan sedikit tadi besar gambaran singkat buku Jalan Panjang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ibu ya. Amin. Terima kasih kedatangannya. Demikian acara Lensa Bawaslu Kabupaten Purworejo kali ini. Saya Nur Intan Yunianti beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di Lensa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam awas.